sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baiti wa ansarihi wa summa ila ruh al-imam Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa summa ila ruh al-imam Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi wa summa ila ruh al-imam Habib bin Salim al-Abbas wa summa ila ruh الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pengajian yang saya isi di setiap 2 minggu sekali, alhamdulillah saya bisa hadir kembali. Ini semuanya adalah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semuanya yang hadir di majlis ini, di masjid ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini, ke tempat ini menjadi salah satu sababiah Allah taala ampunin dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita dari rumah datang ke tempat ini, datang ke majlis ini tidak sia-sia. Tujuan niatnya ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah sia-siakan langkah kita, mustahil Allah sia-siakan tujuan kita. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, manintaqala, siapa orang yang berpindah, manintaqala, siapa orang yang berpindah, ay tahawwala masiyan aw raqiban, artinya dia pindah baik berjalan kaki ataupun naik motor ataupun naik mobil, min mahallin ila mahallin akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke tempat ini kita pindah, kita melangkahkan kaki kita. Tujuannya liyata'allamal ilma, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu qabla an yakhdwa, kata Rasul, orang-orang tersebut akan diampunin dosanya sebelum dia melangkah. Sebelum dia melangkah dari rumah ke tempat ini, dosa-dosanya sudah diampunin, dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan nggak bakal sia-sia, kata Nabi. Yang kita lakukan, yang kita laksanakan dengan syarat ikhlasun niyah, harus ikhlas niat kita. Tidak karena DKM, tidak karena tetangga, tidak karena istri. Tujuan kita liyata'allamal ilma, tujuan kita adalah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena mau nggak mau kita harus menuntut ilmu, mau nggak mau, karena ilmu itu syarat mutlak. Allah taala terima amal ibadah kita.
Sholat harus dengan keilmuannya, puasa harus dengan keilmuannya, apapun harus dengan keilmuannya. Tanpa didasari dengan ilmu, maka jangan harap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah tersebut, karena itu syarat mutlak. Gak bisa sholat hanya dengan sholat saja tanpa didasari dengan ilmu masalah sholat, gak bakalan bisa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunin dosa-dosa kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai apa? Motivasi aja dulu ya, motivasi. Yang kedua, pernah saya menyampaikan huduru majlisi ilmin dalam hadis. Huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin. Hadir di majlis ilmu, huduruka fi majlisil ilmi, huduruka fi majlisil ilmi afdalu min salati alfi rak'atin. Lebih utama dibandingkan kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. Tafakur saja kita, kapan kita melaksanakan sholat 1000 rakaat? Jawabannya nggak pernah. Ya kalau dihitung-hitung dari akil balik memang pernah ada 1000 rakaat kalau dari akil balik. Tapi kita sengaja siang ataupun malam melaksanakan sholat 1000 rakaat. Saya, ya mungkin orang jamaah sini mau udah kali. Kalau saya belum pernah ya sholat 1000 rakaat. Sholat taraweh juga ngangluh kasar. Sholat taraweh. Ya kadang-kadang sholat taraweh juga, ya mudah-mudahan sih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tanpa disadari tidak sesuai, kebanyakan tidak sesuai. Kadang-kadang dalam at-tahiyat saja, dalam at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu, jauh dari ilmu fikih, jauh dari kaidah fikih. Yang bacaan tersebut kata ulama-ulama fikih enggak sah. Kenapa? Tasdid tidak terbawa. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang itu adalah tasyahud, itu adalah rukun daripada rukun sholat, sebagian rukun daripada rukun sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ayo sama-sama kita tafakur saja. Kita tafakur, bukan berarti lagi sok bener, bukan. Kita tafakur saja, sejauh mana ibadah kita sesuai dengan agama, sesuai dengan keinginan agama, sesuai dengan tuntunan agama, sejauh mana. Insya Allah di majlis-majlis ilmu seperti ini, sedikit demi sedikit kita akan merubah. Yang tadinya tidak tahu, alhamdulillah menjadi tahu. Yang tadinya merasa ibadahnya dia itu benar saja, padahal mah kalau ditinjau lebih-lebih dari ilmu fikih, jauh daripada kesempurnaan. Gak bisa cuma mengatakan ya udahlah Allah Maha tahu, ya udahlah Allah Maha tahu, nanti juga Allah memaafkan. Justru Allah tidak memaafkan kalau kita hanya ibadah dengan ibadahnya doang tanpa didasari dengan keilmuan. Hadir di majlis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Tafakur, ini sholat 1000 rakaat dijadikan satu perbandingan oleh Rasul, berarti sholat yang diterima. Sholat yang diterima, pasti ini sholat yang diterima, dijadikan satu perbandingan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita bagaimana? Kalau menurut ulama-ulama yang tasawuf, kalau menurut ilmu fikih mah sah-sah saja asal rukun dan syaratnya kita bawa, kita jalankan, sholat itu sah. Sholat itu sah. Cuman kadar sholat ini menurut diantara Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sejauh mana kau hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah nilai kau punya sholat.
50% berarti nilai kita 50%. 100% kita ingat kepada Allah, berarti 100% nilai sholat kita. Tafakur sendiri. Ketika takbiratul ihram, apa yang kita ingetin? Masih ingat masih ketika takbiratul ihram, udah pas Allahu Akbar kabira, udah hancur-hancuran pikiran. Hancur-hancuran. Ini pernah saya nyampaikan. Artinya apa? Rasul menjadikan satu perbandingan sholat 1000 rakaat lebih utama kau hadir di majlis ilmu. Dan ini tidak disebutkan oleh Rasul berapa lama kau hadir di majlis ilmu, enggak. Bahkan ada yang mengatakan sa'atan fi majlisil ilmi, 1 sa'ah di majlis ilmu. 1 sa'ah, yang sa'ah ini sim dzaraf zaman gair mahdud, tak ada batasnya. Mampir ke rumah saya 1 saat, berapa lama 1 saat? Kita nggak tahu. Apa 1 menit, apa 5 menit, apa 1 jam, apa 1 hari, itu namanya sa'at. Sebentar, sewaktu. Mampir ke rumah saya sebentar, berapa lama? Nggak ada batas waktunya. Apa 5 menit, apa 1 jam, itu sebentar. 1. Yang kedua, wa afdalu, lebih utama min iyadati alfi maridin, lebih utama hadir di majlis ilmu dibandingkan menjenguk 1000 orang sakit. Kita tahu, banyak dalam keterangan juga orang yang menjenguk orang sakit dikala pagi hari itu 70.000 malaikat memintakan ampun buat orang tersebut sampai waktu sore. Kalau jenguknya pagi. Kalau jenguknya sore sampai waktu subuh, 70.000 malaikat memintakan ampun buat orang tersebut yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ya. 70.000. Tafakur lagi kita. Kira-kira kalau malaikat memintakan ampun buat kita, Allah Ta'ala terima atau tidak? Malaikat makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ini dijadikan satu perbandingan, bukan perbandingan ya, saking hebatnya kita itu hadir di majlis ilmu. Ya. 1000 orang sakit. Kata Imam Nawawi menjelaskan batasan orang yang sunnah dijenguk itu dalam sakitnya apabila dia diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Artinya baru sakit gigi nggak sunnah dijenguk, palanya puyeng nggak sunnah. Jadi kategori batasan orang yang sunnah dijenguk itu kata Imam Nawawi adalah apabila dia diperbolehkan tidak hadir pada pelaksanaan Jumat. Nggak bisa jalan, udah nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa jalan, bisul misalnya, nggak bisa, dia apa-apain nggak bisa, ya, atau lumpuh, ya, nggak bisa, udah dia ke masjid. Itu sunnah, baru sunnah itu kita jenguk orang sakit tersebut, ya. Baru cantengan, ya, cantengan nggak sunnah kita jenguk orang cantengan, ya, kepalanya pusing nggak punya duit kali, itu nggak sunnah, ya, pusing mikirin utang, ya, nggak sunnah itu mah, ya. Jadi yang sunnah itu kategori orang yang dia diperbolehkan tidak hadir pada pelaksanaan Jumat. 70.000 malaikat memintakan ampun buat orang yang hadir di majlis ilmu. Ya, ini sebagai support saja ya, support saja, ini permulaan bagi saya. Ya, permulaan di sini kita support agar kita itu lebih semangat. Mau paham nggak paham di situ nggak dijelaskan, paham nggak paham. Beda lagi nanti kalau apalagi diteranginnya paham. Ini nggak diterangin pak, nggak dijelasin di sini. Ada seorang ilmuwan mengatakan kalau seorang ya misalkan guru sekolah kayak atau guru ngaji menjelaskan, apabila dia mengatakan oh itu berarti ilmu masuk. Kalau sekolah kita diterangkan oleh guru kita mengatakan oh berarti masuk ilmu. Ya, ini kalau mangap aja kira-kira. Apa ya? Ya. Tapi di situ pun walaupun mau paham nggak paham, tetap keutamaan orang hadir di majlis ilmu itu masya Allah. Makanya untung, dan ini adalah taufik
taufik dari Allah Subhanahu wa taala, khalqul qudrah ala ta'ati fil ibadah. Ya, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kudrat kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah. Kita bisa sholat maghrib berjamaah, kita bisa melaksanakan sholat sunnah, sholat isya, sholat subuh. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang biasa saja ninggalin sholat. Bukan sedikit, bukan orang jauh juga. Kadang-kadang teman kita sendiri ketika datang waktu sholat biasa-biasa saja, tapi kita merasa nggak enak, merasa ada yang ganjel, ya? Merasa ada yang ganjel di dalam diri kita kalau kita belum melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus wa afdalu min syahadati alfi janazah, lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah. Kalau kayak tadi sakit, sama kita juga nggak pernah jenguk orang sakit sebanyak itu, nggak pernah. Ya. Lagi COVID kemarin banyak aja nggak mau kita jenguk. COVID banyak banget kemarin di rumah sakit, nggak jenguk kita, udah takut. Ya, takut kita, takut nular. Ya. Nah, itu enggak. Tapi itu bisa kita kita bisa raih keutamaan tersebut, bahkan lebih utama, lebih afdal kata Nabi daripada menjenguk 1000 orang sakit. Yang itu kita tidak pernah kita lakukan. Yang ketiga, lebih utama daripada menyaksikan atau mengurus daripada 1000 orang yang meninggal. Apa keutamaan orang yang meninggal? Kalau bukan keutamaan orang meninggal ya, bukan keutamaan kita jenguknya orang meninggal, bukan nggak ada keutamaan ya, ada sih. Di antaranya orang yang mati syahid, bagus. Satu, kalau kita sampai melaksanakan menyolati jenazah itu dapat 1 qirot, ya, dapat 1 qirot. Kalau sampai ke pemakaman dapat 2 qirot kata Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal qiratan, apa itu 2 qirot? Kata Rasul, al qiratan al jabalani al aziman, yaitu 2 gunung yang besar. Jadi kita mendapatkan pahala seperti itu sampai ke pemakaman. Ya, jadi usahakan, karena keutamaannya lebih. Kadang-kadang kan kalau orang yang meninggal, kalau kita open, kalau kita ngeh sama orang yang meninggal, nanti kita pun bakal diopenin lagi sama orang. Man nasiya man dzakara dzukira, siapa yang ingat dia bakal diingetin nanti. Man nasiya nusia. Tapi kalau dia suka lupa, nggak open, ya, sama yang meninggal atau sama yang sakit kayak, ya, nusia, dia pun bakal dilupakan nanti sama orang lain. Ya, banyak keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu. Di antaranya Allah pasti turunkan rahmat kata Rasul kepada orang yang menuntut ilmu. Setiap langkah kaki, ya, kaki kanan yang dia angkat, kiri ke bawah, kiri angkat, kanan ke bawah, itu penghapus daripada dosa-dosa. Ya, penghapus. Banyak keutamaan kita hadir di majlis ilmu. Yang semuanya itu adalah bentuk Allah sayang kepada kita. Semuanya memaksakan ibadah itu. Pahit rasanya, memaksakan sholat, lagi kadang-kadang hujan, ya, ke masjid berat, sejadah di rumah ada di kamar, ya, enakan di rumah. Tapi keutamaannya jauh lebih utama kita melangkahkan kita ke masjid. Ya. Kedua, kita ambil lagi faedah. Kita duduk di masjid ini, jangan hanya duduk, niatin kita i'tikaf. Double pahalanya, double kita berjamaah, double kita i'tikaf, double lagi kita ngaji atau hadir di majlis ini. Enggak ada ruginya. Ya. Jadi walhasil
Ini adalah keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu, yang insya Allah kita yakin mustahil Rasul berdusta, mustahil Rasul bohong, mustahil Nabi kita itu berbohong. Karena kewajiban kita sebagai umatnya, sebagai orang mukmin, apa yang disampaikan oleh Rasul kita wajib meyakininya. Mengingkarinya murtad manusia, batal syahadat dia kepada Nabi SAW. Seperti sudah dijelaskan di dalam Kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik. Kadang-kadang kita cuma menganggap enteng. Apa sih masuk Islam? Apa sih rukun Islam yang pertama? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Pernah saya jelaskan juga, bukan mengucapkan. Dan mengucapkan enggak wajib. Yang wajib orang kafir masuk ke Islam, dia wajib an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan 2 syahadat. Jadi kalau ada orang luar mengatakan, nah ente mah Islam keturunan, alhamdulillah kita dilahirkan dari rahim-rahim orang Islam. Gak usah kita merasa bahwa disebut Islam keturunan itu kita merasa rendah. Karena ibu kita, bapak kita, nenek kita, kakek kita adalah orang-orang Islam. Ya, coba kalau dilahirkan dalam dari rahim-rahim kafir, ya pasti ikut ke sono juga. Jarang anak itu, ya seorang anak nggak ikut kepada kedua orang tuanya. Rata-rata ikut, gitu ya. Para jamaah sekalian, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah melaksanakan, ini mau masuk udah Dzulqa'dah ya, bukan Syawal lagi, masuk Dzulqa'dah, puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir puasa yang kita laksanakan, ibadah di bulan Ramadan yang kita laksanakan, Allah Ta'ala menerima ibadah kita walaupun banyak sekali kekurangan yang kita laksanakan atau yang kita lakukan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik puasanya, sholat tarawehnya, tadarusnya. Kadang-kadang lagi tadarusan ngantuk ya, ada yang nggak kebaca 1 huruf. Tapi itu kita nggak sengaja, bukan faktor sengaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan. Kalau niat, kalau nggak sengaja mah insya Allah itu dimaafkan. Ngantuk atau misalkan kelewat, ya, nggak ada tujuan kesengajaan, insya Allah itu bakal dimaaf. Ya. Ketiga, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelaskan masalah ilmu saja dulu. Rasul berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, kau duduk 1 saat. Tadi sudah dibilangin 1 saat itu 1 waktu yang tidak ada batas waktunya. Ada yang mengatakan saat itu dijelaskan, ada yang mengatakan adalah hari kiamat. Kami takumu hari kiamat, ya menjelaskan itu hari kiamat. Ada yang menjelaskan kalau kita mah kami saatul an, jam berapa sekarang? Dia mengatakan jam. Ada yang mengatakan saat itu adalah hanya sebuah waktu yang tidak ada batasnya ya. Tidak ada batas lamanya berapa. Kalau 1 jam berarti 60 menit, itu mah ada batas waktunya. 1 menit ya, berapa detik, 1 hari, berapa jam, itu ada batas waktunya. Tapi kalau saat ini tidak ada batasnya. Rasul berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, kau hadir, kau duduk 1 saat di majlis ilmu, la tamassu qalaman, kau tidak pegang bolpen, gak pegang kau pulpen.
Wala taktubu harfan, nulis satu huruf juga tidak, kata Rasul. Khairun laka min iqqi alfi raqabah, itu lebih utama lebih utama buat kamu daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Enggak nulis ya, enggak pulpen kita enggak pegang, nulis juga enggak, ya pulpennya kagak misalkan gitu ya, buru-buru nulis ya. Artinya apa? Ini suatu faedah buat kita ya, support dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nadharuka ila wajhil alim, dan kau memandang kepada wajah orang alim. Contoh ya, kan ngaji di mana nih? Di Al-Bushra, kita mandang orang alim, ya Allah, Guru Abu Bakar, Ustaz Alwi, atau siapa orang alim banyak ya. Kau pandang, wa nadharuka ila wajhil alim, kau memandang kepada wajah orang alim dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta. Kalau pandangan gedeng mah nggak bisa nih ya. Pandangan orang alim kayak hawanya curiga aja mulai. Sama orang alim curiga aja gitu. Wah, duit mulu misalin begitu. Ntar dulu ya. Kadang-kadang ada curiga aja nih. Curiga. Ya. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha. Kau memandang orang alim dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta. Allah, melihat orang alim, lihat para habaib, orang-orang yang alim, kita lihat cinta, kita rindu, enak dilihatnya ya. Itu lebih utama daripada kau mensodakohkan 1000 kuda ya, yang kau sodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamuka 'alal alim, kesalaman kepada orang alim khairun laka min ibadati alfi sanatin, lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah 1000 tahun. 1000 tahun Allah, Robi, umur kita boro-boro ada segitu ya. Enggak lama lagi semuanya juga ini, enggak lama. Bukan yang doain, emang benar enggak lama. Berapa lama sih waktu kita? Sekarang rata-rata, pukul rata-rata aja, pukul rata-rata kita umur 40 atau 45 ya. Rata-rata Nabi, umur umat Nabi itu, umur umat Nabi bagaimana nabinya? Nabinya panjang, rata-rata umat itu juga panjang. Nabinya umur 1000 tahun, rata-rata nggak jauh tuh umatnya juga. 100 tahun rata-rata umatnya segitu juga. Kita tahu Nabi kita umurnya 63 tahun. Ya, rata-rata umatnya juga begitu. Sekarang kalau 45 ya, taruh 60, tinggal berapa lebaran lagi kita ketemu. Ya Allah. Nggak lama lagi ya, nggak lama lagi. Tapi insya Allah yang begini nih kita nih sedang mempersiapkan, bukan mempersiapkan pengen buru-buru, bukan ya, karena ini sebuah kepastian, cuman waktunya doang kita nggak tahu, tapi kepastian jadi itu pasti akan jadi. Entah kapan, entah siapa duluan, wallahu alam. Apa yang sebelah kanan saya duluan, apa sebelah kiri duluan? Saya belakangan ya. Saya belakangan dah, saya mah nggak apa-apa saya. Kalau mau jalan aja nggak apa-apa. Saya ridho. Semuanya juga memang takut. Semuanya takut. Siti Aisyah, ya Rasulullah, kunna nakrahul maut. Wahai baginda Rasul, kami ini memang takut sama kematian. Takut sama kematian. Pikir-pikir, ya Allah, yang namanya kematian, apalagi kalau kita sama ke kuburan ya, dimasukin tuh orang yang udah meninggal ke liang lahat, makin lama ditutup, make ben ari-ari ya,
tutup, masih ada lubang, apalagi bambunya bengkok, masih lubang gede juga, tutup lama kelamaan dengan tanah, masih ada sedikit, mungkin lama bikin nggak ada, sampai segede lubang jarum pun nggak ada. Apa kalau kita lihat, ya Allah, dan itu pasti kita akan alami, Coba tafakur apa yang akan kita bawa ketika malaikat munkar dan nakir, yang itu pasti akan datang, kata Rasul. Pasti itu akan datang yang namanya malaikat munkar dan nakir. Itu bola matanya aja, itu bola matanya malaikat munkar dan nakir, sifatnya itu bagaikan tembaga dari api. Suaranya kayak gluduk suaranya. Kalau ngomong suaranya kayak gluduk. Ya. Palunya kalau diangkat, seluruh makhluk nggak bakalan keangkat. Palunya segede apa itu palu kira-kira kalau kita pikir-pikir ya. Buat apa itu palu? Ya itu buat yang nggak bener, orang-orang yang nggak bener. Makanya kalau persediaan kita kurang, ya mau kalau tahlil atau doa dari yang lain juga itu sangat membantu memang. Cuman yang utama yang modal utama adalah amal ibadah kita. Yang kayak begini nih, pahalanya pasti akan kita lihat nanti ketika kita sudah dimasukkan ke alam kubur atau ke alam barzakh. Ya, sering kita kumpul dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seagama yang kita bertemu, kata Rasul, kita saling salaman, di situ penghapus daripada dosa-dosa. Kita nggak tahu siang tadi apa yang kita laksanakan itu dosa. Yang pasti ada, ya. Yang pasti ada. Apakah dosa mata, apa dosa telinga, apa dosa mulut, apa kaki, apa tangan, ada itu dosa. Nggak terlepas. Gitu. Ya. Jadi kita juga memang takut yang namanya dimasukkan ke liang lahat. Cuman ini pasti akan terjadi, dan pasti akan terjadi. Jadi kita harus siap-siap, agar kita ini selamat, agar kita ini enak di kehidupan nanti. Enak. Kita tidak meyakini hal yang demikian, kafir manusia, murtad manusia. Karena Nabi, diantara yang disampaikan oleh Rasul, diantara keimanan kita sah kepada Rasul, mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasul. Famin dzalika adzabul qabri wa na'imuhu. Di antaranya adalah ada azabnya kubur dan ada nikmatnya kubur. Ya. Azab kubur, naudzubillah min dzalik. Nikmat kubur memang itu yang kita harapkan. Kita melaksanakan seperti ini walaupun dengan berat hati, nggak enteng. Justru kalau enteng, ngaji enteng banget bawaan, itu kudu dipertanyakan. Ngaji bawaannya enteng, sholat malam bawaannya enteng, itu kudu dipertanyakan diri kita. Ini ada apa? Bahkan perkara yang berat itulah yang lebih besar pahalanya. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau ada dua ibadah yang kita akan laksanakan dan berbarengan waktunya, mana yang harus kita lakukan? Lihat yang mana yang paling kita berat melaksanakannya. Ini tadarus Al-Quran apa sholat duha? Diri kita nih ngerasa enteng, sholat duha, laksanakan tadarus Al-Quran. Karena itu yang berat itu, kata Imam Ibnu Athaillah, itu yang lebih besar pahalanya. Ya. Kalau dua-duanya jenisnya ibadah, ya. Tadarus apa sholat sunat, tadarus apa sholat sunnah, ya. Gitu. Lihat yang mana yang lebih berat, itulah yang lebih besar ganjaran. Terus kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan hadir di majelis ilmu, rasa enteng. Ini kudu dipertanyakan. Ini ada apa ini? Kok enteng amat? Berarti setan nggak goda ini. Setan nggak goda berilin. Nah,
bagus. Kalau setan nggak digoda sama setan nggak bagus, ya. Bang Naya main bola nih, futsal kayak main bola kayak dengan apa namanya strategi apa 4-4-3 apa misalnya ini ya, nggak ada kipernya, pulang ngomong sama tetangga, saya masukin tadi 50 kali saya masukin, kipernya nggak ada, nggak hebat. Pasti dikata Naya sehat, ya alhamdulillah sehat, tapi ini kan nggak ada kipernya, ya. Ronaldo, Messi masukin berapa sih? Kalau dijaga sama kiper, ya itu kan berat. Sama kita pun dalam ibadah karena digoda oleh setan, ya itu sangat berat memang. Makanya kalau enteng ini harus kita pertanyakan dalam diri kita, ada apa ini enteng amat ini? Ya, ini bangun malam enteng banget, ya, nggak berat. Duha nggak berat, qobliyah badiah nggak berat, rasanya enteng. Berarti ini kudu dipertanyakan, ya. Ada apa berarti ini setan membiarkan kita, ya? Makanya kita bersyukur Allah Ta'ala berikan ciptakan yang namanya iblis, yang namanya setan. Yang iblis itu nggak bakalan ridho, nggak bakalan tenang kalau kita hadir di majlis ilmu. Nggak bakalan, iblis itu nggak bakalan ridho, nggak bakalan tenang. Kenapa? Orang yang hadir di majlis ilmu dia itu akan menjadikan sah dan diterimanya oleh Allah Ta'ala dalam melaksanakan ibadah. Makanya kalau orang yang hanya melaksanakan yang penting sholat salah, ya. Bukan yang penting sholat kewajiban. Apalagi dibangga-banggakan, saya mau bangun sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu mah jangan dibanggakan, itu mah kewajiban kita. Yang dibanggakan dalam diri kita mengucapkan alhamdulillah adalah kita bisa melaksanakan salat sunnah, salat sunnah muakkadah atau salat sunnah yang lainnya yang kita laksanakan sesuai dengan anjuran agama. Qobliyah ba'diyah, salat duhanya, qobliyah subuh, bukan qobliyah subuh, salat sunat subuh, salat qobliyah zuhur ba'diyah zuhur, salat sunat asar, qobliyah maghrib ba'da maghrib, qobliyah isya ba'da isya. Itu kalau kita laksanakan tuh baru kita hebat. Kalau kita melaksanakan maghrib, isya, subuh, asar, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu mah kewajiban kita. Berani-berani meninggalkan tanpa ada udzur, tanpa ada halangan, ya. Kita tahu udzur agama, udzur dalam sholat hanya dua. Yang pertama ketiduran, yang kedua adalah lupa. Selain dari situ nggak ada. Di pesawat harus ada ilmunya, ya. Dalam keadaan macet nggak memungkinkan kita keluar dari mobil, tetap kita berkewajiban melaksanakan yang namanya sholat, ya. Jangan main ambil keputusan sendiri. Ya Allah, ini lagi macet, Allah Maha tahu. Saya lagi macet, biarin dah, ntar sholatnya dikodok. Nggak bisa dikodok yang begitu. Yang dikodok mah kalau lupa, giliran sholat lupa, giliran makanan ingat, dan sholat mau lupa mulu. Tapi kalau memang benar-benar dia lupa, nggak sengaja lupa, perasaan dia udah sholat, tenang aja, tahu-tahu ya Allah ada yang ngasih tahu, tadi ente belum sholat duhur, lupa, itu baru dikodok. Tapi kalau di perjalanan macet, nggak ada istilah dikodok, Itu harus bagaimana? Kalau begitu, ya itu cari keilmuannya, nggak bisa. Orang sekarang tuh kadang-kadang karena dia ini bukan nggak dalam, ya, jarang hadir di majlis ilmu, akhirnya sering menyimpulkan satu hukum, ya, satu keputusan yang itu bukannya hukum agama, yang itu adalah pemikiran dia sendiri, ya, Akhirnya ya udahlah, ntar dikodok. Padahal mah kata agama itu bukan dikodok, tetap ente berkewajiban melaksanakan sholat. Ada. Usahakan dalam diri kita, ya, paksakan diri kita, jangan sampai sekali-kali berani ninggalin yang namanya sholat. Jangan,
ya. Karena nggak ada dispensasi, nggak ada kelonggaran buat lebih-lebih kaum lelaki. Selagi masih ada akal dan pikiran kita, di situ berkewajiban melaksanakan sholat. Nggak ada. Kalau perempuan mungkin ada, yaitu apabila dia datang bulan atau melahirkan, memang dia haram dia melaksanakan sholat, haram dia melaksanakan puasa. Tapi kalau kita apa? Sebagai kaum laki-laki nggak ada. Diperbolehkan untuk meninggalkan sholat nggak ada. Kalau mau gila boleh, ya, gila boleh. Tapi kalau selagi masih ada akal pikiran kita, nggak ada kelonggaran, nggak ada dispensasi dari agama untuk meninggalkan sholat. Ya, jadi sekali lagi saya yakin untuk warga Masjid Abin ini. Baitul Hamdiyah, Masjid Baitul Hamdiyah, jamaah Masjid Baitul Hamdiyah, ya. Mudah-mudahan, saya yakin nggak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani. Ya mudah-mudahan sih ya. Tentu kita juga nggak tahu, ya, nggak tahu. Lagi kumpul begini mau lagi di luar mah ada yang gila aja ya, gila aja. Karena udah nggak sholat dulu lah, mau puasa juga berani. Makanya kita bersyukur. Pernah juga saya nyampein, alhamdulillah Allah Ta'ala kasih kita rasa kewajiban, ya, rasa kewajiban. Coba kalau belum sholat, bisa aja di rumah, istri nggak ada, anak nggak ada, posisi pulang udah sholat bang, udah bisa aja. Tapi kita nggak mau begitu, ya. Kenapa? Kita punya kewajiban, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di luar, walaupun dalam sibuk apapun kita bekerja, tetap kita luangkan waktu, ya, laksanakan sholat zuhur. Padahal kalau kita, bukan naudzubillah min dzalik, padahal kalau dia nggak melaksanakan sholat zuhur, teman-temannya masa bodoh aja, masa bodoh, teman kerja masa bodoh. Tapi kita nggak begitu. Kenapa? Alhamdulillah Allah tanamkan di dalam diri kita, yaitu rasa kewajiban melaksanakan ibadah, ya, yang sifatnya wajib kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah kalau kita sering laksanakan, kita belum laksanakan, kayak ngerasa ada yang ganjel. Iya, mungkin sering pada bangun malam, ya, belum tahajud, kayak ada yang ngerasa yang ganjel, gitu. Ya, ya Allah, pagi malam nggak tahajud. Kalau memang jadi ke situ-situ, ya, nanti ini mah support aja, support bareng-bareng, ayo kita berjalan bareng-bareng. Kalau memang malam biasanya tahajud, bangun malam, wudu, sholat 2 rakaat, 4 rakaat terus, nggak ada batasnya, sholat sunnah aja. Sebab kalau nggak sholat badannya nggak enak, pada sakit misalnya gitu, ya, kayak nggak enak badannya kalau nggak sholat, malah sakit. Satu masa kesiangan boleh dilaksanakan di waktu siang, boleh, ya. Atau ketiduran belum sholat duha, oh ya Allah udah waktu zuhur, boleh. Jangan tiap hari, ya, tahajud jam 8 tiap hari tahajud, apaan gitu. Ini mah sekali-kali, ya, sekali-kali kena ketinggalan, qodhoin. Dan itu tidak mengurangi ganjaran apa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, nggak mengurangi, gitu.